Kelvin Ronald Verdonk, lahir 26 April 1997, adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Eredivisie, NEC, dan Tim Nasional Indonesia. Membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini, fullback kelahiran Dordrecht itu selalu tampil penuh saat Indonesia menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hasilnya, skuad Garuda Keok 04 melawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 atas Arab Saudi. Selesai menyelesaikan tugas negara, Verdonk tak bisa bersantai-santai. Indonesian team, they deserve to win this game this evening. They start the game with a good intensity. We start the game like a friendly game. So we were punished this evening. So I repeat once again, I accept this challenge. So I have to assume my responsibility this evening. Ya, saudara, itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan oleh pelatih Timnas Arab Saudi Hervé Renard yang sudah direkam sebelumnya oleh tim peliputan jurnalis Kompas TV yang langsung ada dari area Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih bersama kami, pengamat sepak bola Indonesia, ada Bung Wesley Hutagalung. Bung, membangun serangan ketika mereka bermain seri kemarin menghadapi Jepang itu menjadi modal. Saya pikir tim Sintayong, tim pelatih itu harus sudah mewaspadai amarah dalam tanda kutip Australia karena mereka menangan, tapi kita bisa tunjukkan bahwa intensitas serangan kita yang tinggi juga akan sangat menyulitkan lawan. Jadi kalau kita bertahan di Australia akan repot. Mending menurut saya memang harus diolah lagi bagaimana titik lemah Australia dan seperti apa kekuatan kita di bulan Maret, karena perbedaan itu pasti ada, tambahan pemain naturalisasi juga ada. Titik lemah serangan kita mungkin akan bisa menjadi mendapatkan peningkatan dengan kehadirannya Ole di situ. Ini datangnya pemain naturalisasi baru oleh Rockmany, ini tentu kan juga artinya chemistry itu harus diciptakan. Nah, pelatihan yang seperti apa idealnya yang harus dilakukan oleh Sintayong ataupun juga peningkatan chemistry daripada para pemain, ini gimana, Bung? Ini yang harus kita sikapi ya, Mbak Valentina, bahwa tidak mudah menggelar pertandingan internasional ketika kompetisi masih berjalan. Bulan Maret kan kompetisi di Eropa berjalan, di kita juga berjalan. Dengan kesempatan Ole untuk datang bermain, bisa saja dia dari Belanda langsung ke Australia. Karena jeda waktu pertandingan kompetisi dengan laga internasional sangat pendek. Nah, apakah ada pertandingan uji coba yang dimiliki oleh Sintayong untuk mencoba meracik strategi baru, membangun chemistry? Seperti halnya dia tidak punya chemistry, dia tidak punya waktu untuk mencoba chemistry Kevin Dix kemarin di laga lawan Jepang. Apakah Ole punya kecepatan? Karena tanpa chemistry, tanpa saling pengertian, tanpa kebiasaan bermain bersama, itu tidak mudah membangun serangan yang saling membangun pengertian di lini depan, apalagi pertahanan Australia cukup bagus. Jadi waktu yang dimiliki STY itu tidak semudah orang bayangkan ada pemain baru datang lalu tiba-tiba menjadi kekuatan yang sangat berbeda dan menguntungkan. Belum tentu. Kalau nggak cocok mainnya gimana? Oke. Tapi kalau melihat daripada peluang Indonesia, ini gimana? Apakah semakin terbuka luas untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Bung? Saya pikir kita punya peluang dapat poin. Kita masih menghadapi Australia, oke, di kandang lawan, tapi kita menjamu Bahrain di bulan Maret, lalu di awal pertandingan di 2 pertandingan di bulan Juni kan kita menjamu Cina dulu, baru kita away ke Jepang. Lupakan pertandingan away di Jepang, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa dapat paling tidak, ya moga-moga dapat 7 poin, lumayan, karena persaingan di bawah kita ini juga cukup seru. Semoga, tadi saya katakan semoga Bahrain tidak bisa menang atas Australia nanti malam, dan kita dapat, moga-moga dapat 7 poin nih. 1 poin di Australia, 3 poin menjamu Bahrain di bulan Maret, kemudian di bulan Juni kita ada 3 poin lagi ketika kita menjamu Cina.
Oke, latihan yang makin kenceng, peningkatan chemistry yang harus terus ngotot, ini yang harus terus diterapkan oleh pemain timnas Indonesia. Kemenangan malam ini bukan menjadikan timnas Indonesia bisa jumawa, tapi justru menjadi bumbu semangat supaya latihannya juga tetap kencang ke depannya. Terima kasih atas insight yang sudah diberikan, Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. peringkat ketiga atau keempat dan kemudian lolos ke putaran keempat. Dan langkah itu memang agak sedikit tersendat ketika kita dikalahkan oleh China. Kalau kalah dari Jepang itu jauh kita sudah perkirakan kita masih kalah dari Jepang. Tapi kalah di China itu memang agak sedikit di luar perkiraan. Nah hari ini kita mengalahkan Arab Saudi itu juga masih dalam perkiraan kita. Dan kalau hari ini kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, harusnya dengan cara yang sama kita bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan China di dua pertandingan home berikutnya. Dua kemenangan di laga home berikutnya itu adalah pintu dan tiket kita untuk masuk ke putaran keempat. Jadi sekali lagi memang ini grup yang sangat ketat, di mana 4 negara yang ada di peringkat di bawah Australia dan Jepang nanti akan sangat ketat peluangnya, akan sangat ketat persaingannya, dan sama-sama masih punya peluang lolos. Hari ini mungkin kita ada di peringkat ketiga, tapi sesudah pertandingan berikutnya ketika kita away, belum tentu nanti kita masih ada di peringkat ketiga. Tapi bukan berarti begitu turun peringkatnya, kita tekan lagi tim kita. Nggak apa-apa, persaingan ini masih panjang, masih ada 4 pertandingan lagi, jadi jangan tergesa-gesa membuat penilaian. Oke, Bu, apakah tiket kemenangan dari timnas Indonesia nanti melawan Cina itu apa hal koreksi yang dapat Bung berikan pada berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Cina, Bu? Apa yang Iya, menjadi waktu catatan? melawan China itu kan situasinya berbeda dengan 3 pertandingan awal ya. Jadi kita 3 pertandingan awal tuh di pertandingan